keren melaksanakan Techminar bertemakan New Normal Hotel Innovation. Bisnis hotel menjadi salah satu sektor yang cukup terpukul di masa pandemi. Kita semua tahu itu ya. Berdasarkan data BPS, tingkat hunian sempat anjlok dari 32,24% menjadi 12,67% dari bulan Maret ke April 2020. Nah, pertanyaan yang pertama adalah CHSE atau Clean, Healthy, Safety, Environment kini menjadi elemen penting dalam industri MICE. Bagaimana Kemenparekraf memastikan pelaku usaha MICE sudah menerapkan standar yang ada? Apakah dari Kemenparekraf sendiri, misalnya ada pemantauan lebih lanjut atau sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar standar yang diterapkan? Dan seperti apa sih rencananya kira-kira, Pak? Ya, terima kasih Mbak Vera ya. Yap, betul Pak. Saya ingin menjawab bahwa memang untuk CHSE tersebut kita memang dikelola oleh dikoordinasikan di bawah Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Nah, memang sifatnya CHSE ini adalah bagaimana agar seluruh hotel bisa menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar dari WHO maupun dengan dari standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kita memang dalam hal ini tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah daerah maupun dari para pemangku kepentingan, dari para stakeholder, itu yang bisa memberikan masukan kepada kami. Memang tidak ada sanksi sebetulnya, tidak ada sanksi apabila belum menerapkan CHSE. Namun hotel ada informasi-informasi yang bagaimana hotel-hotel yang belum menerapkan CHSE itu terus kita dorong agar penerapannya semakin baik. Nah, tentunya kita juga mengingatkan bahwa tanpa mematuhi itu, tentunya hotel-hotel ini tidak akan menjadi pilihan. Tidak akan menjadi pilihan bagi kementerian lembaga. Jadi kami juga berkomunikasi dengan seluruh kementerian lembaga, sehingga apabila ada masukan-masukan dari Kementerian Parekraf itu tentu akan sangat bagus sekali informasi itu bagi kementerian lembaga untuk memilih hotel yang mana yang akan dipilih oleh jadi CHS itu bisa menjadi satu standar di mana kementerian lembaga juga akan melakukan pilihan terhadap hotel mana yang akan dijadikan tempat untuk kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga. Itu mungkin. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Andri untuk informasinya. Oke, saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan ini lebih ke Pak Pawendra dan Ibu Wikan kayaknya nih. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat kebijakan beberapa pemilik usaha untuk menjadikan hotel atau penginapan mereka sebagai tempat isolasi mandiri? Apakah tempat Bapak atau Ibu berpotensi mengambil kebijakan yang sama? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Kira-kira. Ya, silakan. Ayo, dari Pak Pawendra dulu, silakan Pak mungkin. Oke, terima kasih Mbak Vera. Pertanyaannya akan saya jawab. Untuk isolasi mandiri ya, kita akan support. Tentunya sebagai pelaku bisnis, kita akan menghargai semua semua anjuran ataupun semua rule dari pemerintah seperti itu kan. Jadi kalau untuk isolasi mandiri, Aston Simatupang sendiri mengiyakan dalam artian mensupport program ini gitu. Dan kembali lagi kita juga akan menghimbau setiap guest atau tamu yang melakukan isolasi mandiri juga tetap menghormati protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh hotel itu sendiri. Seperti contoh, ya dia harus pakai
masker, dan kalau isolasi mandiri kan berarti mereka nggak bisa keluar kan dari kamar selama 14 hari kan. Jadi kita juga akan support, dan karyawan kita juga semuanya akan support dalam artian dalam pengiriman delivery makanan, laundry, dan segala macam. Dan juga kembali lagi kita juga mengingat kesehatan baik dari karyawan dan juga tamu itu adalah penting. Kembali kita udah disampaikan sama Pak Andre juga, kita juga melakukan rapid test, kita melakukan semua protokol kesehatan gitu, dan kita juga ada tracking juga, e-tracking setiap karyawan. Intinya adalah kita akan selalu support anjuran kita support pemerintah, dan untuk pertanyaan itu kita jawab kita dukung atau kita gitu Mbak Vera. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andra. Berarti support ya luar biasa. Kalau dari Ibu Wikan sendiri, Bu, kira-kira bagaimana? Sebentar. Ya, silakan Bu, coba. Udah kita unmute ya. Maaf jaringan PLN kami sedang putus ini Pak, kebetulan di lingkungan tugas sedang ada pembangunan mengenai hal itu. Oke, boleh diulang pertanyaannya? Oke, boleh Bu. Jadi beberapa pemilik usaha sudah menjadikan hotel atau penginapan mereka sebagai tempat isolasi mandiri, Bu. Apakah dari 101 ini berpotensi mengambil kebijakan yang sama atau tidak, dan alasannya kira-kira gimana? Kenapa, Bu? Oke. Kebetulan saat ini hotel kami belum melakukan hal itu, oleh karena memang kami ini ada persyaratan khusus setahu saya untuk dari pihaknya Kementerian Kesehatan mengenai bagaimana hotel bisa dilakukan. Yang pertama kebetulan saat ini kami yang pertama adalah lokasi kami sendiri adalah di lokasi yang cukup strategis, sehingga ketika misalkan ada isolasi mandiri yang dilakukan ambulan dan dilakukan, itu yang menyebabkan customer kami akan menjadi ini ada apa begitu ya. Nah jadi kami belum memilih ke sana karena faktor demi keamanan untuk customer yang lain, meskipun sekali lagi kami tahu bahwa mereka pun itu masih dalam kondisi suspek, belum ya dalam hal ini. Jadi kami saat ini kami belum menerima mengenai hal itu. Jadi ini policy yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wikan untuk jawabannya. Kita akan coba next lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau ini pertanyaan lebih umum, jadi mungkin Bapak Ibu semua yang mau menambahkan itu silahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu melihat tren staycation setelah pandemi? Kita tahu ya lagi pandemi gini, orang-orang nggak bisa berwisata yang bebas banget kemana-mana. Mereka mungkin lebih memilih untuk staycation aja gitu ya. Apakah tren ini kira-kira masih akan berlangsung setelah pandemi berlangsung? Jadi pasca pandemi gitu, apa kira-kira tren staycation ini masih hits nggak sih gitu bahasanya kira-kira? Silakan boleh dijawab. Dari siapa dulu silakan. Dari saya mungkin? Boleh, silakan Pak Andra. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat staycation sendiri, flashback ya, staycation sendiri itu sebenarnya sebuah fenomena yang terjadi di Amerika. Gitu kan, terjadi di Amerika sekitar 2007 atau 2008 kalau nggak salah, itu adalah di saat adanya krisis ekonomi tapi bukan global kayak gitu. Saya sedikit baca. Nah, ini adalah dari dulu itu udah makan ada staycation satu, dan sampai sekarang, dan staycation sendiri saya lihat ini sebuah lifestyle yang mana tentunya dari pihak hotel akan mengambil keuntungan itu gitu kan. Nah selama pandemi ini saya rasa ini tetap akan terjadi karena kembali lagi sebuah lifestyle yang masyarakat yang merasa nyaman juga, karena dengan staycation itu kita ngelihat sebenarnya menyelamatkan juga budget dari si pelaku staycation sendiri, karena kan staycation melakukan staycation itu berarti kan tidak keluar dari kota di mana kita tinggal kan gitu. Jadi mereka udah menghemat. Saya rasa justru dewasa ini semakin dewasa tentunya customer itu kan semakin smart, dalam arti bukan semakin smart ya, banyak smart customer yang tentunya saya rasa staycation ini akan menjadi pilihan yang sangat tepat, karena di mana kita masih bisa melakukan leisure dan juga kita bisa menghemat gitu. Dan saya rasa ini akan menjadi sebuah yaitu tadi sebuah tren yang akan cukup lama terjadi. Itu sih personal opinion ya yang saya lihat, dan kebetulan saya juga kalau bekerja di hotel sebenarnya saya udah dari 2004.
gitu kan, dari 2004 di hotel, dari operasional bahkan sampai ke dalam artian ke manajemen di situ. Dan saya juga melihat aktivitas staycation yang secara tidak langsung gitu kan dari beberapa customer itu. Jadi jawabannya adalah itu akan menjadi sebuah tren yang akan apa ya, continue atau yang ya terus akan terus terjadi. Berlanjut Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandra. Untuk Bapak Ibu yang lain gimana? Silakan saya bantu unmute dulu. Oke. Ya. Kalau di Jogja saat ini masih sangat laku ya, karena mereka kebetulan justru yang ada adalah keluarga. Karena tadi anak-anak bosan untuk sekolah di rumah. Nah, pada saat mereka bosan ini, mereka melakukan staycation di hotel. Banyak pilihan di kota kami, itu mulai dari mau yang budget yang berapa, tinggal fasilitasnya bagaimana. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal yang market ataupun market domestik yang tetap masih kami garap. Meskipun harganya sudah tidak semurah pada waktu di awal ya, pada saat waktu kami pandemi, kami harga cukup lumayan murah begitu saat dibandingkan sekarang, itu sudah mulai naik, tapi masih menjadi favorit untuk staycation, terutama keluarga, karena untuk menghilangkan rasa bosan anak-anak terutama. Itu saja, dan kebetulan karena di hotel kami ada kolam renang, mereka menjadi salah satu tujuan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Ikan. Lalu mungkin silakan Pak Andre dulu atau Pak Halim dulu, silakan bisa langsung ditanggapi. Saya duluan Pak Halim. Pak Andre silakan. Silakan nunggu-nungguan ternyata ya. Silakan Pak Andre. Jadi memang staycation ini fenomena yang sangat bagus, dan memang memang bisa dijadikan satu solusi ya, salah satu solusi untuk bagaimana mengatasi tingkat hunian di berbagai hotel ya. Dan memang ini salah satu pelampiasan di saat sekarang ini, di mana kita membatasi perjalanan ke luar kota, bahkan ke luar negeri, dan kita hanya di sekitar itu ya, sekitar ini tempat tinggal kita. Nah, ini bisa menjadi solusi yang sangat bagus. Memang asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita bagaimanapun kalau kita membawa keluarga gitu kan di weekend, itu kan harus juga protokol kesehatan, jangan sampai keluarga itu dalam keadaan ada yang kurang sehat atau apa. Dan juga mungkin kita juga harus menerapkan sendiri masalah rapid test misalnya. Rapid test mungkin bagi bagian orang kenapa kok tambah lagi biaya, tapi memang bagaimanapun memang ini salah satu hal yang memang tidak mau suka tidak suka harus kita kita ambil, karena ini untuk menjamin keselamatan kita semua, keselamatan masyarakat dan semua yang berkomunikasi dengan kita. Ini makanya sebetulnya yang paling penting adalah mempertahankan protokol kesehatan itu sendiri. Dan memang hotel-hotel yang menjadi pilihan kita itu sebetulnya juga tadinya adalah hotel-hotel yang tadinya menjadi tempat kita melakukan kegiatan lain di perkantoran, seperti rapat, ya kan, seperti ada workshop di situ. Dengan kita sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan hotel itu, jadi kita ingin juga menularkan dalam arti positif ya. Positif dalam arti menularkan bahwa ini loh enak, di hotel ini enak loh sebetulnya, bahwa kita perlu di sini, misalnya kita perlu ke tempatnya Pak Ondra atau kita ke tempatnya Bu Ikan, itu juga memang itulah yang memang bagaimana ini memang bisa menjadi potensi untuk jangka waktu, menurut saya untuk jangka waktu yang ke depan cukup berpengaruh. Staycation ini sangat berpengaruh untuk jangka waktu ke depan, karena memang kita nyaris tidak ada pilihan lain pada saat kita ingin melakukan perjalanan atau kita ingin menikmati liburan, ya harus kalau tidak ada pilihan ya kita harus ke tempat hotel-hotel itulah kita bisa. Nah, kalau untuk perjalanan, nah kalau ini juga berlaku untuk perjalanan dinas misalnya. Pada saat kami perjalanan dinas, kami ada kegiatan yang memang harus dilaksanakan katakanlah di salah satu hotel di luar kota, kita juga
apa yang menjadi kita nikmati, apa yang baik layanan maupun jasa dan fasilitas yang ada di hotel itu tentunya akan membuat kita tertarik lagi ke sana. Jadi misalnya kalau saya ke satu kota, lalu suatu saat saya liburan bersama keluarga ke kota itu, saya akan memilih yang tadinya memang sangat bagus, memuaskan pada saat saya misalnya kegiatan perkantoran atau kegiatan workshop di satu hotel itu. Jadi memang saya sangat setuju, bagus sekali tadi Pak Paundra, Bu Wikan, ini bagaimana memang protokol kesehatan yang sudah diterapkan dengan baik itu harus terus dilanjutkan, dan itu akan membuat kita merasa aman dan nyaman pada saat kita nanti tidak dalam urusan kantor, kita akan melaksanakan liburan di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Andre untuk insight-nya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Halim, silakan Pak. Halo. Ya, halo. Oke, jadi mungkin kurang lebih sama ya seperti penjabaran Bapak Ibu di atas ya. Tren staycation ini sekarang mungkin lebih terkenal setelah pandemi ini. Mungkin udah ada sih sejak lama, tapi mungkin lebih kekinian lagi ya sekarang. Karena apa ya? Karena kan pas pandemi ini kita nggak bisa keluar negeri, nggak bisa kemana-mana, penerbangan terbatas, keluar kota juga terbatas. Jadi mungkin orang udah penat juga kan. Jadi gimana sih kita bisa liburan? Ya udah opsionalnya paling ke hotel gitu kan. Nah, keuntungannya lagi di sekarang ini, kita bisa nginep hotel dengan harga yang super murah. Jadi banyak banget hotel yang mengkasih diskon bisa sampai 50-70% untuk staycation. Ada yang programnya work from hotel, makanya banyak banget itu program-program dari hotel yang menjual ke customer paket-paket yang mereka tawarkan. Tentunya kita sebagai customer juga diuntungkan ya, selain kita juga sedih sih melihat perekonomian hotel juga yang ada yang sampai tutup. Di Bali saya lihat beberapa hotel juga masih tutup sampai sekarang ya Mbak ya. Jadi beberapa hotel juga menjual sampai lapak-lapak yang jual angkringan seperti itu masih ada di sini. Dan tren staycation mungkin tetap akan tetap akan jadi lifestyle nanti ke depannya setelah pandemi ini. Saya percaya sih kalau itu. Soalnya mungkin pilihan hotel biasanya kan yang dipilih anak-anak muda sekarang itu lebih ke tipe-tipe resort atau yang minimal mereka punya swimming pool gitu ya, yang lebih ke Instagramable kalau anak-anak sekarang. Oke. Terima kasih Pak Halim untuk jawabannya. Mungkin saya mau sedikit melanjutkan lagi nih Pak Halim tentang review hotel ya Pak ya. Dari Pak Halim sendiri, apakah Bapak melihat ada perbedaan dalam proses dan detail review hotel sebelum pandemi dan sesudah pandemi gitu? Dan seberapa penting sih protokol kesehatan dalam review dan bagaimana Bapak menilainya secara objektif? Tentunya sih sangat berbeda ya sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, karena setelah pandemi ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, terus sebelum kita masuk ke hotel itu biasanya ada protokol nih ya, kita harus scan suhu tubuh, terus disinfektan barang bawaan kita, dan sampai ke proses check-in, terus di lobby juga ada sign-sign seperti physical distancing ya, di lobby, di lift, dan di tempat duduk biasanya. Dan sangat terus untuk penilaian sih mungkin gimana ya bilangnya ya. Jadi lebih ke sekarang kita lihat Bentar. Saya jadi blank ini. Nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Jadi kalau kita mereview hotel sekarang lebih banyak tenaganya Mbak. Jadi lebih kita harus shoot semua protokol kesehatan tersebut. Kalau enggak kita kan bisa dikomplain kan sama audiens biasanya, kok hotel ini tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Seperti memakai masker aja tuh bisa jadi masalah biasanya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Halim untuk jawabannya. Oke, saya akan lanjut lagi. Mungkin saya ini akan lebih banyak, sebenarnya dari kami sudah menyiapkan beberapa soal, namun kayaknya sudah cukup banyak terjawab dari para panelis tadi saat presentasi, jadi saya akan move on ke pertanyaan dari peserta nih. Wah, sudah banyak sekali yang masuk. Oke.
Oke, sebentar. Oke, ini pertanyaannya mungkin untuk lebih ke Pak Andre ya. Jadi ini ada yang nanya, Pak Andre, dari Mbak Bunga namanya. Dari Bapak Andre Kemenparekraf, apakah ada menunjuk hotel-hotel tertentu yang dialokasikan sebagai tempat untuk isolasi mandiri para pasien COVID tanpa gejala? Ya, silakan Pak Andre. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita sebetulnya untuk yang pasien COVID itu sebetulnya tergantung dari ininya ya. Pertama dari pemerintah daerahnya sendiri. Pemerintah daerahnya sendiri sudah punya arah pada hotel-hotel tertentu atau tidak. Nah ini dan yang kedua adalah bagaimana hotel yang memang menjadi rujukan itu memang hotel yang sudah menerapkan protokol yang ketat dan memang harus harus benar-benar tidak bersentuhan lagi dengan pengunjung yang lain. Jadi artinya memang dialokasikan khusus untuk itu, tidak berinteraksi dengan pengunjung yang lain, tamu hotel yang lain, karena kami khawatir kan kalau memang kita ini ternyata ada pembagian antara di satu hotel saja ada pembagian antara yang sudah positif tanpa gejala ya, atau yang yang memang tamu biasa, nah itu bahaya sekali kan sebetulnya. Resiko tertularnya akan lebih tinggi lagi. Kita akan menciptakan klaster penularan baru, Mas. Sehingga kita melihat sendiri bagaimana hotel-hotel yang memang sudah menerapkan protokol yang bagus, tapi juga dia tidak menerima tidak menerima pengunjung yang lain yang tamu biasa. Nah, apabila sudah bisa diterapkan itu, kita alokasikan ke situ, ke hotel-hotel tersebut. Ya, kita koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Baik. Siap. Terima kasih Pak Andre untuk jawabannya. Kita lanjut lagi, mungkin masih ada beberapa pertanyaan juga. Oke, ini pertanyaannya menarik nih, karena ini berdasarkan pengalaman nih dari ininya peserta di sini. Jadi ini ada Ibu Ratnasari menanyakan, saya mau bertanya, di masa pandemi ini banyak hotel yang merumahkan karyawannya, sehingga waktu kemarin saya menginap di suatu hotel, makanan untuk breakfast diantar ke kamar jam 10 pagi lewat. Bagaimana strategi pihak hotel agar bisa memberikan layanan prima kepada customer di masa pandemi ini dengan jumlah karyawan yang minim? Nah, kira-kira bagaimana, apa bisa dibantu dijawab? Silakan. Ini lebih ke Pak Andre atau Ibu Wikan kayaknya ini. Boleh. Ya, boleh Mbak Vera. Ya. Silakan Bu. Memang ketika kita melalui pandemi, seperti disampaikan, bisnis mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan salah satunya bahwa ketika itu tajam, revenue semakin menurun, tentunya kita berusaha untuk mengefisienkan pembiayaan ataupun pengeluaran kita. Dan memang yang paling besar itu adalah biaya gaji karyawan. Sehingga yang kami lakukan adalah di pihaknya owner itu adalah melakukan yang namanya mulai dari, kita namakan adalah ada WFH, ada yang mulai sampai sekarang pun masih ada beberapa yang melakukan sampai 50%, bahkan kalau di Bali tadi sudah disampaikan juga ya Pak Alim, jadi ada beberapa hotel masih tutup mengenai hal itu. Yang jelas memang sangat berkurang sekali. Nah, mengantisipasinya adalah kami melakukan multi skill. Jadi seperti saya sendiri ataupun mungkin teman-teman yang juga dilakukan juga dengan di hotelnya Mas Paundra mengatakan bahwa kami tidak, sebagai GM pun saya turun tangan sebagai seorang waitress, sebagai seorang front office, kita lakukan mengenai hal itu sampai saat ini karena kami tahu bahwa memang sudah cukup bagus sekarang tapi masih belum pulih seperti normal. Nah, mengantisipasinya adalah kita melakukan multi skill. Jadi pada saat kita benar-benar pada waktu yang lalu kita melakukan mentraining terhadap teman-teman ini. Jadi contoh FD manager saya ini mengajarkan saya juga bagaimana cara sebagai seorang waitress clear up dan sebagainya. Kemudian housekeeping kami mengajarkan bagaimana kami tentunya tidak melakukan yang pekerjaan yang ini ya, yang main ya. Contoh misalkan kalau di housekeeping kami membantu untuk mengambil
bedsheet atau linen yang kotor, itu kita lakukan. Tapi yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, memang tentunya tadi ya seperti Ibu Ratnasari kalau salah pertanyaannya, ketika memang pada saat breakfast seperti itu memang kemungkinan karena yang pertama stafnya multi skill tadi mungkin tidak dilakukan, jadi kita harus lakukan multi skill. Kemudian kami menjadwal biasanya, jadi kita sampaikan bahwa Bapak Ibu itu mau breakfast jam berapa, kemudian ketika memang sudah, ini misalkan contoh periode yang breakfastnya antara jam 7 sampai jam 8 itu jam-jam padat begitu. Nah, kita lihat kemampuan karyawan kami itu bagaimana mengantar, apalagi misalkan yang lantai sampai dari lantai 1 sampai 10, tapi biasanya karena kondisi seperti ini biasanya hanya sampai separuh lantai begitu. Nah, ini memungkinkan tidak perjalanannya menuju ke sana kita lakukan. Contoh misalkan dari jam 7 sampai 10, jam 7 sampai 8, berarti kita hanya sanggup untuk mengantar 20, ya sudah, kita lakukan. Kita kemudian kita kembali ke sana. Jadi kita melakukan shift untuk supaya kita bisa atasin. Kalau mau seperti normal ataupun seperti biasa memang jelas tidak memungkinkan karena kami ini tadi multi skill. Tapi at least mengurangi tadi mohon maaf kalau memang hotel tersebut mungkin karena tadi tidak terjadi ada waktu penghantaran itu lakukan. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi bagaimana kita multi skill, kemudian kita bisa handle dengan dalam bentuk timing tadi. Itu saja. Oke. Siap, terima kasih Ibu Wikan untuk jawabannya. Mungkin Pak Andre silakan Pak mau menanggapi lagi. Pada dasarnya sama ya, multi skill, multi task itu sama, dan juga adalah di saat tentunya memang benar ya di saat kita bekerja di bidang industri hotel yang mana adalah service, itu adalah hal yang memang harus kita jaga dan gitu kan. Jadi kita cara menyiasatinya adalah sebenarnya kurang lebih sama, bahkan sama sih, persis sama, yaitu dengan cara kita menginfokan kepada tamu supaya biasanya 1 hari sebelumnya atau pas dia check-in, kira-kira Bapak lebih convenience atau ada plans untuk melakukan breakfast di jam berapa, seperti itu. Dan pengantar. Jadi kita supaya bisa, intinya gini ya, supaya kita bisa menyiapkan dan tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat tamu itu nyaman dan tentunya aman gitu. Kurang lebih sama sih Mbak Vera, apa yang tadi Ibu Wikan sampaikan itu kurang lebih sama kita juga lakukan di hotel kami gitu. Baik, terima kasih Pak Paundra. Jadi ya memang di masa sekarang ini memang kan semua hotel bisa dibilang ya sulit lah ya Bapak Ibu semua, betul ya. Jadi mungkin dari pihak kita sebagai customer juga mungkin harus sedikit ada toleransi juga gitu, nggak bisa juga mungkin disamain kayak dulu ya sebelumnya. Jadi ya sedikit ada toleransi baiknya, seperti itu ya. Siap, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya untuk lebih ke Ibu Wikan nih, kalau ini ya. Jadi pertanyaannya adalah dari Pak Edwin, apakah ada event kolaborasi pihak hotel-hotel yang berada di seluruh Jogja untuk meningkatkan kepercayaan pengunjung agar mau menginap di hotel saat masa pandemik seperti ini, Bu? Ya, jelas. Jadi yang pertama, tadi sudah disampaikan di presentasi saya, pada awal kita pandemi, kami bergabung dalam seluruh hotel, bahkan kemudian restoran, mengadakan simpati kami dengan istilahnya From Jogja with Love. Jadi seluruh hotel melakukan pada saat itu kondisi benar-benar drop ya, okupansi ada bahkan yang sudah tutup, penjalangan sudah tutup, tapi kita berusaha untuk menyalakan lampu dengan tanda love. Itu artinya bentuk kepedulian, itu kita lakukan. Yang kedua, kami melakukan meskipun kondisi hotel tidak ramai, kami tetap melakukan berbagi. Kami bersama-sama dengan teman-teman seluruh hotel kita melakukan nasi box, memberian lunchbox. Jadi kebetulan di Jogja cukup karena mungkin kota kecil dan kita cukup guyup begitu sesarangan, kita bersama-sama melakukan nasi box. Pembagian ke nasi box kepada seluruh tempat, contoh misalkan seperti buruh gendong, tukang becak, kemudian kusir andong yang pada waktu itu juga situasinya sangat drop karena memang tidak ada tamu mengenai hal itu. Kemudian kita juga pernah melakukan CSR yang lain adalah membagikan masker di Malioboro, kita mengedukasi bagaimana supaya mereka menggunakan masker, kita lakukan hal itu. Kemudian kami guyup dalam melakukan dengan AASITA begitu ya, Asosiasi untuk Travel Agent, melakukan istilahnya paket ke Jogja
meskipun memang ya kita berusaha, memang belum sesuai dengan harapan, tapi kita usahakan jadi pakai tour, transportasi, kemudian menginap di hotel kita lakukan dalam hal ini. Kita tidak pandang bulu, pada waktu itu kita tentukan hotel bintang 5 harga segini, hotel bintang 4 segini, hotel bintang 3 segini, dan itu saling berbagi mengenai hal itu. Dan yang terakhir kemarin kita sama-sama resek ya, istilahnya bersih-bersih kota di Malioboro ini dengan menyemprot dilakukan oleh pihaknya kita, dan ini sesuatu kita lakukan bersama-sama untuk memberikan kepercayaan kepada customer bahwa kota Jogja itu istilahnya aman dan nyaman untuk di-visit, dihuni, dan termasuk juga wisatanya. Destinasi juga kita melakukan hal yang sama. Jadi kita melakukan touring, ya kita bersama-sama melakukan touring, tidak hanya touring, tapi kita melakukan video, dengan video tapi di touring itu pun juga kita menunjukkan bahwa di desa wisata tersebut sudah melakukan protokol kesehatan. Kemudian kita melakukan sepedaan yang saat ini sedang tren ya, untuk sepeda kita lakukan. Sepeda dari kemarin kita lakukan yang jarak cukup dekat, kita informasikan bahwa banyak alternatif yang bisa kita lakukan di Kota Jogja. Itu. Terima kasih Pak Edwin atas pertanyaannya ya. Siap, terima kasih Ibu Iken untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin karena waktu juga sudah cukup mepet, jadi nanti kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, mohon bisa gunakan aplikasi raise hand dalam Zoom ya, bisa dicek di sebelah kanan bawah itu ada raise hand. Jadi kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, nanti kita bisa unmute gitu ya. Jadi mohon bisa dibantu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin kita akan lakukan setelah ini ya. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan lagi yang menurut saya ini luar biasa sih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Chandra Bayu. Ini mungkin semuanya bisa jawab sih ya kayaknya. Sebagai penikmat hotel, bagaimana menyikapi suatu experience staycation, khususnya fasilitas hotel yang banyak dikurangi, seperti contohnya misalnya swimming pool yang tidak berfungsi, amenitas yang tidak lengkap, misalnya lift yang tidak beroperasi, makanan yang terbatas, dan hal lainnya yang tidak seperti dulu lagi. Apakah hotel masih mempunyai alasan yang cukup kuat untuk mendatangkan para tamu-tamu, dan kenapa kami harus staycation di properti-properti tersebut, padahal experience-nya telah berkurang? Wah, luar biasa. Kuat sekali pertanyaannya. Ini mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Andre dan Pak Halim juga ya, sebagai penikmat hotel juga gitu ya. Ya, silakan mungkin yang mau jawab duluan, monggo Bapak Ibu. Ya, Mbak Vera, mungkin nanti dalam hal ini. Saat ini sebetulnya apa yang disampaikan tadi sudah tidak berlaku lagi bahwa fasilitas itu sudah tidak ada, karena memang dari pihaknya Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kemenparekraf pariwisata dan kreatif ekonomi ya, itu sudah memberikan panduan SOP bahwa hotel misalkan ada kolam renang itu sudah boleh dibuka. Tapi kita ada panduannya, harus kandungan klorinnya harus berapa, kapasitasnya dikurangin, sudah bisa dibuka. Dalam hal ini fitness juga sudah bisa dilakukan, tapi tentang memenuhi protokol kesehatan. Berbeda memang pada waktu di awal. Memang pada waktu yang lalu kita sudah kita memang menghindarin untuk membuka kolam renang. Tapi saat ini sudah, dan kemudian untuk makan pagi contoh misalkan. Makan pagi memang pada yang lalu kita tidak diperkenankan ya Pak Andre untuk membuat buffet, tapi sekarang kita sudah diperkenalkan dengan syarat protokol kesehatan, yaitu harus menggunakan sarung tangan, harus ada petugas menjaga untuk makanannya sehingga di-serve oleh pihaknya waitress-nya, kemudian juga pada saat mengambil makanan harus menggunakan masker, itu sudah ada. Jadi kemudian ada jaga jaraknya. Jadi saat ini sudah, kalau saya katakan sudah new norma tadi, bahwa sebetulnya memang fasilitas sudah ada meskipun tidak seperti yang lalu karena kita harus menggunakan masker dan sebagainya, tapi fasilitas itu masih sudah bisa dinikmatin oleh customer. Jadi jangan takut Pak, saat ini sudah berbeda dengan yang lalu. Saat ini sudah termasuk juga misalkan menggunakan transportasi kan juga sudah Bapak juga bisa jalan darat ataupun jalan lewat menggunakan udara, itu sudah bisa dilakukan. Itu sih Mbak Vera. Oke, terima kasih Bu Ikan. Nah, ini mungkin informasi juga nih bagi Bapak Ibu yang masih takut-takut gitu ya mau nginep di hotel. Nah, ini sebetulnya
bisa loh, maksudnya fasilitasnya mungkin bisa tetap digunakan, tapi mungkin ada sesuatu yang baru gitu, ada aturannya gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Oke, mungkin ada tambahan lagi, silakan Pak Andre, Pak Halim atau Pak Paundra mau menambahkan, monggo. Mbak Vera, nambahin dikit. Memang pada Silakan, dasarnya Pak. adalah dengan adanya ini, intinya adalah dari pihak hotel ataupun pihak customer juga intinya gini, kita tidak berharap pandemi ini terjadi seperti itu kan. Dan dalam artian kayak ya kita emang udah terjadi dan emang akhirnya menimbulkan sesuatu yang emang harus kita taatin seperti itu. Nah, ya untuk menyiasati itu tentunya memang banyak sih, bisa dibilang ada satu dua lah ya, ada beberapa customer yang kayak merasa kurang puas, yang seperti tadi yang disampaikan juga, memang benar ada beberapa yang puas kayak, aduh kenapa sih yang harusnya saya buffet makanya banyak gitu kan, let's say, dan kenapa ini harus benar-benar kayak dibatasin kayak gitu-gitu. Ya, the end of the day, ini adalah emang challenge ya Ibu Wikan dari manajemen untuk memberikan pengertian khususnya kepada karyawan dulu, dan tentunya saya rasa memang mungkin dari satu artinya gini, dari 1 sampai 10 dari 1 dari 10 customer itu pasti ada sesuatu yang unik, dalam artian yaitu tadi ada yang merasa tapi dari 9 itu pasti mereka menghormati dan mengerti kenapa harus ada aturan itu, karena memang ini adalah global. Jadi sebenarnya saya rasa juga akan bisa jadi artiannya adalah gampang juga untuk hotel, karena memang ini bukan terjadi di cuma satu hotel doang, tapi global gitu. Dalam artian gini, toh kalian kalau seandainya nginep di hotel lain juga pasti akan sama Ibu ya protokolnya gitu kan ya. Lu harus kalian harus pakai hand sanitizer, harus pakai ini, dan saat buffet juga harus sarapan harus melalui buffet tapi harus di-serve. Dan jadi saya rasa tidak akan ada tidak akan ada dalam arti gini, kita akan sedikit lebih mudah. Dan artinya itu tadi kita memberikan pengertian kepada karyawan, dan akhirnya tugas dari setiap karyawan itu adalah brand ambassador dari tiap hotel itu. Biasanya kayak ngebantu aja, iya Pak, kita untuk menjaga pencegahan virus ini mohon dibantu untuk contoh yaitu tadi dengan antri physical distancing kayak gitu-gitu. Memang sih 10 dari 1 tamu pasti ada yang bisa dibilang nakal ataupun bandel kayak gitu, dan itu rasa biasa Bu Wikan ya. Pasti ada kan dari 1 sampai 10 pasti. Dari itu sih Mbak Vera. Jadi ya itu adalah kita tetap melakukan atau patuh terhadap protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Oke, terima kasih Pak Andra untuk insight-nya. Dari Pak Andri, Pak Halim, apa ada tambahan? Silahkan Pak menambahkan. Ya memang ada satu hal yang ketat, pembatasan ya memang saat ini diterapkan, tapi bagaimanapun sebetulnya staycation ini memang satu hal yang memang jadi satu cara baru ya, yang dimana kita dalam keadaan sekarang ya kita hanya misalnya di rumah, tidak kemana-mana, misalnya kita lalu mencari tempat di mana yang tempat itu sebetulnya memberikan sebuah ini yang berbeda, satu situasi, satu kondisi yang berbeda yang membuat kita juga nyaman. Nah, mungkin di situ kita akhirnya pindah ruang untuk istirahat, pindah ruang untuk berwisata. Tapi memang pembatasan-pembatasan yang seperti renang kah, ataukah lalu sarapan dan lain-lain, itu tentunya berangsur-angsur akan mulai membaik. Tapi memang sepanjang masih memenuhi protokol, sebetulnya asalkan memang masih bisa dinikmati, itu bisa menjadi satu ini yang bagus bagi kita menikmati staycation kita itu. Jadi yang paling penting memang tetap semangat, tetap mempertahankan kualitas kapasitas layanan, dan bagaimana agar layanan tersebut tetap menjadi satu andalan dari hotel itu sendiri. Iya. Layanan itu akan sangat membantu sekali, karena nanti saya punya beberapa hotel yang saya sudah perkenalkan dengan keluarga saya setelah
saya ada acara di hotel tersebut, lalu keluarga saya, istri maupun anak-anak saya juga lalu cenderung memilih hotel tersebut misalnya. Ya kan? Nah itu tentunya untuk keahlian itu sudah ada lah, Bu Wikan sama Pak Ondra itu udah pasti udah sangat jauh lebih tahu dari saya juga soal itu. Jadi saya pikir itu yang paling penting juga kita walaupun kondisi ada satu tempat misalnya, satu lokasi, saya sebutkan di dekat Jakarta ya, tidak selesai saya sebutkan itu. Biasanya pas weekend banyak yang ramai ke sana justru karena memang mencari suasana baru, meskipun suasana baru itu kalau kita perhatikan apa yang baru seperti itu juga di dekat perumahan juga misalnya, tapi kok para banyak menghabiskan di situ, banyak staycation di sana itu karena memang suasana baru itu memang sudah dinikmatin dan menjadi satu ini baru, tren baru. Oke, ya. Terima kasih Pak Andre untuk masukannya, insight-nya. Untuk itu Bapak Ibu mungkin terakhir saya meminta para panelis juga untuk bisa memberikan closing statement nih, atau enggak pesan kepada para peserta pada hari ini. Secara singkat aja, nggak perlu panjang-panjang seperti itu. Oke, mungkin silakan yang memulai duluan. Pak Andre duluan, boleh. Pak Halim duluan, silakan. Iya. Boleh saya lagi ya, Bu? Boleh, silakan Bu. Ya. Ayo Bu, boleh Bu. Tungguan ya, oke. Ya kalau saya sih tetap ya moto kita sih ya, stay healthy, keep traveling, itu saja. Oke, siap-siap. Terima kasih ya Bu Ikan ya, wah luar biasa ya. Stay healthy, gimana Bu? Keep traveling. Oh, keep traveling. Oh, oke.